Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Trida Kurniati. Kali ini saya akan membuat video membahas presentasi sebagai tugas mata kuliah aksesibilitas dan logistik pangan. Eh, Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Bapak Halim Fatoni, ST, MSc, PhD. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana teknologi machine learning dapat diintegrasikan ke dalam praktik penyuluh pertanian yang mendukung transformasi rantai pasok pertanian di Indonesia. Saat ini, sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian cuaca, fluktuasi harga, hingga tingginya kehilangan hasil panen. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menawarkan solusi yang dapat membantu petani mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana penyuluh pertanian dapat berperan sebagai penghubung antara teknologi modern dan kebutuhan nyata petani di lapangan. Eh, Penyuluh pertanian modern saat ini tidak lagi hanya memberikan informasi mengenai budidaya tanaman. Penyuluh harus mampu menjadi penerjemah teknologi yang dapat menjembatani inovasi digital dengan kebutuhan petani. Machine learning mampu mengolah data dalam jumlah besar dan menghasilkan rekomendasi yang akurat. Namun, hasil analisis tersebut tidak akan bermanfaat jika tidak dapat dipahami dan diterapkan oleh petani. Oleh karena itu, penyuluh memiliki peran penting dalam menerjemahkan informasi yang dihasilkan sistem digital menjadi solusi praktis yang sesuai dengan kondisi lokal, sehingga teknologi benar-benar memberikan manfaat bagi petani. Tinjauan global 4 pilar mesin learning dalam manajemen rantai pasok. Dalam manajemen rantai pasok modern, terdapat 4 bidang utama yang memanfaatkan machine learning. Pertama adalah peramalan permintaan, yaitu memprediksi kebutuhan pasar berdasarkan data historis dan tren yang ada. Kedua adalah manajemen risiko dan ketahanan rantai pasok yang membantu mendeteksi gangguan serta menyusun strategi mitigasi. Ketiga adalah optimalisasi jaringan distribusi, yaitu menentukan jalur distribusi yang paling efisien sehingga biaya dan waktu pengiriman dapat ditekan. Keempat adalah pengadaan atau prosemen yang membantu memilih pemasok terbaik dan mengurangi risiko kekurangan bahan atau produk. Keempat pilar ini telah banyak diterapkan secara global dan terbukti meningkatkan efisien rantai pasok. Meskipun konsep machine learning berkembang secara global, penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi pertanian di Indonesia. Sebagai contoh, teori peramalan permintaan di lapangan diterjemahkan menjadi pertanyaan sederhana seperti kapan waktu yang tepat untuk menanam agar harga jual menguntungkan. Konsep mitigasi risiko ditetapkan untuk menjawab kekhawatiran petani mengenai serangan hama atau dampak cuaca ekstrim. Sedangkan optimalisasi jaringan distribusi membantu petani memastikan hasil panennya dapat sampai ke pasar sebelum mengalami kerusakan. Artinya, teknologi harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi petani setiap hari. Pendekatan seed to market. Transformasi digital pertanian perlu dilakukan secara menyeluruh dari tahap perencanaan hingga produk sampai ke konsumen. Terdapat 7 titik intervensi utama penyuluh. Yang pertama yaitu fase perencanaan, yang kedua fase budidaya, ketiga fase pasca panen,
Keempat, pengurangan kehilangan hasil. Kelima, optimalisasi logistik. Keenam, pembangunan fondasi sistem. Ketujuh, peningkatan kompensasi digital penyuluhan. Ketujuh tahapan ini saling terhubung dan membentuk sistem rantai pasok yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pada tahap perencanaan, petani umumnya masih mengandalkan pengalaman dan kebiasaan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Pendekatan ini memiliki kelemahan karena seringkali tidak mempertimbangkan perubahan pasar maupun kondisi iklim yang dinamis. Dengan bantuan machine learning, berbagai data seperti harga pasar, pola cuaca, dan tren permintaan dapat dianalisis secara bersamaan. Hasilnya adalah rekomendasi yang lebih akurat mengenai waktu tanam, jenis komoditas yang akan dibudidayakan, serta perkiraan keuntungan yang dapat diperoleh petani. Fase budidaya pada tahap ini terdapat dua penerapan penting. Yang pertama yaitu sistem peringatan dini yang memanfaatkan data cuaca, kelembapan, dan kondisi lingkungan untuk mendeteksi potensi ancaman seperti hama dan penyakit tanaman. Kedua adalah penerapan petani presisi. Teknologi ini memungkinkan petani memberikan pupuk, air, dan pestisida sesuai kebutuhan tanaman. Dengan demikian penggunaan input menjadi lebih efisien. Biaya produksi menurun dan produktivitas dapat meningkat. Pasca panen dan logistik. Setelah panen, tantangan terbesar adalah menjaga kualitas produk hingga sampai ke konsumen. Pada tahap ini, machine learning dapat membantu mengurangi kehilangan hasil melalui pengolahan penyimpanan yang lebih baik dan prediksi masa simpan produk. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem logistik, termasuk pemilihan rute distribusi yang paling efisien. Manfaatnya adalah produk dapat sampai ke pasar lebih cepat, kualitas tetap terjaga, dan ekonomi hasil pertanian meningkat. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya tergantung pada teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusianya. Penyuluh perlu memiliki kemampuan dasar dalam memahami data, penggunaan perangkat digital, dan menginterpretasikan hasil analisis. Selain itu, penyuluh juga harus mampu menerjemahkan rekomendasi teknologi menjadi bahasa yang mudah dipahami petani. Dengan kompetensi tersebut, penyuluh dapat menjadi katalisator utama dalam mempercepat adopsi teknologi dari sektor pertanian. Tantangan implementasi di Indonesia. Meskipun memiliki potensi besar, penerapan machine learning di sektor pertanian Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah keterbatasan data yang berkualitas dan berkelanjutan. Kedua adalah rendahnya literasi digital di berbagai wilayah pedesaan. Ketiga adalah keterbatasan infrastruktur seperti akses internet dan perangkat digital. Keempat adalah biaya investasi teknologi yang masih cukup tinggi bagi sebagian petani. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, penyuluh, akademis, dan sektor swasta. Sistem menjadi pendamping transformasi digital. Sebagai kesimpulan, machine learning bukanlah teknologi yang bertujuan menggantikan peran penyuluh pertanian. Sebaliknya, teknologi ini menjadi alat bantu yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas pendampingan kepada petani. Penyuluh tetap memegang peran penting karena memiliki pemahaman terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budidaya masyarakat setempat. Dengan menggabungkan kemampuan teknologi dan pengalaman lapangan, penyuluh dapat menjadi motor penggerak transformasi digital pertanian Indonesia.
Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai transformasi rantai pasok pertanian melalui integrasi mesin learning dalam praktik penyuluhan. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing sektor pertanian Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.